Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Ya, hari ini kita bersuka cita atas setiap kebaikan Tuhan yang kita terima di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-21. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu ujian-pujian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara tentang ujian? Apakah itu tentang permasalahan atau sakit penyakit? Ternyata yang dikatakan ujian itu tidak selalu berbicara tentang sesuatu yang tidak mengenakan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang mengenakan atau menyenangkan itu juga dapat disebut juga sebagai ujian. Kita sering berpikir bahwa ujian itu sesuatu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita dan itu adalah hal yang tidak mengenakan, itu adalah hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Tetapi yang dikatakan ujian itu tidak selalu berbicara tentang itu. Bahkan sebaliknya, sesuatu yang menyenangkan, yang mengenakan itu juga bisa jadi ujian di dalam setiap kehidupan kita. Apa sesuatu yang mengenakan atau menyenangkan itu? Yaitu pujian. Bapak Ibu Saudara, pujian dari kata dasar puji di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sebagai suatu pernyataan atau pengakuan akan kebaikan dan keunggulan sesuatu. Pujian adalah suatu pernyataan atau pengakuan. Jadi dapat kita pastikan bahwa yang disebut pujian itu adalah kalimat-kalimat yang enak untuk didengar. Namanya pujian adalah kalimat-kalimat yang enak didengar. Kalimat-kalimat yang menyukakan hati. Setiap orang yang menerima pujian, pasti kalimat-kalimat yang dilontarkan itu adalah kalimat yang enak didengar. Sesuatu yang menyukakan hati, yang menyenangkan hati orang yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudara suka dipuji? Ya, pada dasarnya semua orang suka ketika dia dipuji. Tetapi perlu kita ingat bahwa sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang menyenangkan dalam hal ini adalah pujian. Itu bisa menjadi ujian di dalam setiap kehidupan kita. Pujian bisa jadi ujian di dalam kehidupan kita. Ayat renungan kita hari ini di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Di sana dikatakan, kui peleburan untuk perak dan perapian untuk emas. Begitu juga seseorang diuji melalui pujian baginya. Firman Tuhan katakan kui itu untuk peleburan perak, ya, perapian itu untuk peleburan emas. Dan seseorang dan orang itu diuji melalui pujian baginya. Sama halnya emas, sama halnya perak yang diuji melalui perapian. Setiap orang juga dapat diuji melalui setiap pujian yang diberikan kepadanya. Emas dan perak itu diuji melalui perapian. Dan setiap orang diuji melalui setiap pujian yang diberikan kepadanya. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena pujian itu bisa memicu kesombongan. Pujian itu bisa menimbulkan hati atau sikap seseorang yang merendahkan orang lain. Apabila orang yang dipuji itu
salah merespon pujian tersebut. Kenapa pujian itu bisa menjadi ujian di dalam setiap kehidupan kita? Karena pujian itu bisa memicu hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, respon yang tidak benar. Karena kesalahan orang yang dipuji, bagaimana dia meresponnya? Ketika dia merespon dengan tidak benar, dengan salah, maka yang timbul adalah kesombongan. Sikap yang muncul adalah kemudian merendahkan orang lain, merasa diri paling bagus, merasa diri paling luar biasa daripada yang lain. Tetapi sebaliknya, jika kita merespon pujian itu dengan benar, maka yang muncul adalah hal yang benar juga. Sikap hati yang benar, perilaku yang benar, ada ucapan syukur. Ketika kita merespon pujian itu dengan benar. Mari hari ini kita belajar supaya kita merespon pujian itu dengan benar. Seperti apa seharusnya kita merespon pujian itu? Saya memberikan 3 poin hari ini. 3 hal yang perlu kita perhatikan supaya kita merespon pujian itu dengan benar. Yang pertama, ketika kita dipuji, ketika orang lain di sekitar kita melontarkan kalimat-kalimat yang mengenakan dalam kehidupan kita, mungkin memuji kita cantik, kita ganteng gitu ya, atau kita memperoleh keberhasilan sesuatu kemudian kita dipuji. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada siapa yang memuji kita. Mungkin ada rekan-rekan kita, orang-orang di sekitar kita, atasan kita, siapapun itu yang memuji hasil karya kita, yang memuji keberhasilan kita, kelebihan kita, apapun itu. Jangan lupa untuk ucapkan terima kasih. Respon yang benar salah satunya adalah ucapkan terima kasih kepada setiap kehidupan mereka yang memuji. Yang kedua, setelah kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang memuji kita, yang kedua adalah ucapkan syukur, ucapkan terima kasih kepada Tuhan di dalam hatimu. Tadi langkah yang pertama ketika ada orang yang memuji kita. Hebat ya kamu, suaranya bagus. Hebat ya kamu bisa memperoleh ini. Kamu mencapai ini dan itu. Ketika kita dipuji, ucapkan terima kasih kepada mereka. Yang kedua, ucapkanlah syukur, ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan di dalam hatimu. Sadari dan ingatlah bahwa setiap pencapaian kita, setiap keberhasilan kita, karya-karya kita, kelebihan-kelebihan kita, itu adalah karena campur tangan Tuhan. Itu tidak semata-mata hasil kerja keras kita sendiri. Sadari dan ingat, semuanya itu atas anugerah Tuhan. Semuanya itu atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa mencapai hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam pekerjaan, dalam keluarga, di studi kita masing-masing. Ada keberhasilan-keberhasilan yang kita capai. Itu bukan hasil kerja keras kita semata. Tetapi karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, ucapkanlah syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Langkah yang ketiga adalah jangan lupa juga untuk memuji atau mengapresiasi orang di sekitar kita atas keberhasilan mereka. Tidak hanya kita menerima pujian, tetapi kita juga menyampaikan atau menyatakan pujian kepada orang-orang di sekitar kita. Sama halnya orang lain menghargai keberhasilan kita, sama halnya orang lain mengakui, memuji kita. Hendaknya kita juga melakukan hal yang sama. Mengapresiasi, menghargai, memuji karya-karya orang di sekitar kita, keberhasilan-keberhasilan mereka, pencapaian-pencapaian mereka sebagai bentuk penghargaan kita. Bapak Ibu Saudara,
Dengan ketiga hal yang dapat kita praktekkan ini, ketiga langkah yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, ini akan menghindarkan kita dari hati yang sombong. Ini akan menghindarkan kita dari sikap merendahkan orang lain. Karena kita merespon pujian itu dengan benar. Kita merespon pujian itu dengan baik. Ucapkan terima kasih kepada mereka yang memuji kita. Ucapkan terima kasih syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah memuji setiap kehidupan mereka. Melakukan hal yang sama seperti orang-orang di sekitar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Memuji setiap kehidupan mereka. Responlah pujian dengan benar supaya kita dapat bersikap dengan baik. Supaya kita juga dapat bersikap dengan benar atas pujian yang diberikan kepada setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Hari ini kita belajar suatu hal yang berharga. Setiap pujian yang hadir untuk setiap kehidupan kita, mari kita respon dengan benar. Tuhan memberkati, Tuhan menolong setiap kehidupan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Kiranya setiap kesaksian yang kita boleh sampaikan itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Kita akan berdoa, mari tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Engkau beri dalam hidup kami. Untuk kami belajar hal yang berharga melalui kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami harus hidup. Bagaimana kami harus meresponi setiap pujian yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh bersikap, hati kami benar di hadapan Tuhan. Perilaku kami benar di hadapan Tuhan. Engkau sendiri yang menolong setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu, untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya kami, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, tekun dalam berdoa, meminta dan akan diberikan, mencari dan akan mendapat, mengetok dan pintu akan dibukakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.